Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sufi perempuan yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kesufian Rabi'ah selalu menjadi cerita cinta yang tersenden tanpa sebab dan akibat. Untuk itu, berikut ini akan kami ulas secara singkat tentang perjalanan sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah memiliki nama lengkap Ummu al-Kha'i bin Ismail al-Adawiyah al-Qaisiyah. Lahir di Basrah diperkirakan pada tahun 95 Hijriah atau 717 Masehi. Diceritakan dalam sebuah literatur karya Fariduddin al-Attar 627 Hijriah. Peristiwa-peristiwa ajaib tak jarang terjadi di masa kelahirannya. Pada malam kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah tidak terdapat satu barang berharga yang didapat dalam rumah Ismail. Bahkan tidak ada setetes minyak pun untuk dioles ke pusar seorang gadis, apalagi minyak untuk pelita. Rumah itu juga tidak memiliki kain yang bisa membungkus bayi. Ayahnya memiliki 3 anak perempuan, itulah sebabnya ia diberi nama Rabi'ah, artinya putri keempat. Ayah Rabi'ah al-Adawiyah bersumpah bahwa dia tidak akan meminta bantuan dari orang lain, yaitu seorang sufi hanya akan bergantung kepada Tuhan untuk kebutuhan. Malam itu ketika dia sedang tidur tertekan karena dia tidak memiliki apa-apa pada saat kelahiran putrinya, dia bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW melihatnya dan berkata, "Jangan bersedih untuk putrimu lagi, kamu adalah orang suci yang pengaruhnya akan ditanggung oleh 7.000 umatku." Dalam mimpi ini Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk menemui Isa Zaidan, seorang emir, untuk mengirim surat yang berisi pesan Nabi seperti yang dikatakan dalam mimpi itu. Teks suratnya, "Wahai Amir, kamu biasa membaca sholawat 100 kali setiap malam dan 400 kali setiap malam Jumat. Tetapi pada hari Jumat terakhir ini kamu lupa melakukannya. Maka kamu harus membayar 400 dinar untuk satu orang yang membawa surat ini untuk menebus kelalaianmu." Ayah Rabi'ah al-Adawiyah terbangun sambil menangis. Maka ia bangun dari tempat tidurnya dan segera menulis surat dan mengirimkannya kepada Amir melalui pembawaan surat pimpinan. Ketika Amir selesai membaca surat itu, dia berkata, "Berikan 2.000 dinar kepada orang miskin itu sebagai ungkapan terima kasihku karena Nabi mengingatku untuk memberikan 400 dirham kepada lelaki tua itu dan mengatakan kepadanya bahwa aku ingin dia datang kepadaku agar aku bisa bertemu dengannya, tapi kurasa tidak pantas orang seperti itu datang kepadaku. Aku akan mendatanginya dan menggunakan janggutku untuk menghapus penderitaannya." Kisah di atas menggambarkan bahwa kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah dari usia dini sudah muncul nilai-nilai sufi, tidak tersentuh oleh hal-hal subhat, apalagi oleh maksiat. Kehidupan Rabi'ah sejak awal tidak terpengaruh oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Bahkan Nabi memberi isyarat suatu saat Rabi'ah akan menjadi seorang besar. Jenis pengkondisian ini, yaitu lingkungan interaksi dengan Rabi'ah, dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan jiwa keagamaannya. Rabi'ah al-Adawiyah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga biasa dengan kehidupan saleh dengan penuh zuhud. Seperti anak-anak lain seusianya, Rabi'ah tumbuh dan matang secara alami. Yang menonjol adalah dia terlihat pintar dan lincah dibandingkan teman-temannya. Keistimewaan dan kekuatan daya ingat Rabi'ah al-Adawiyah juga sudah ditunjukkan sejak usia dini. Ia sudah hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Kecepatan Rabi'ah al-Adawiyah dalam menghafal Al-Quran dapat dimengerti karena dia sangat menikmati menghafal. Ketika dia telah menghafalnya, dia duduk dan mengulanginya dengan segala kerendahan hati, penuh keyakinan yang mendalam dan pemahaman yang sempurna. Tidak jarang ayah Rabi'ah melihat putrinya pendiam, murung dan sedih, selalu bangun untuk beribadah kepada Allah seperti tokoh sufi terkenal. Hal berikutnya yang layak dipertimbangkan adalah bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah dibesarkan sebagai seorang anak. Dalam beberapa tulisan dikatakan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah tidak pernah bersekolah di sekolah resmi seperti Al-Kutub
tetapi Rabi'ah dididik langsung oleh orang tuanya. Ayah Rabi'ah al-Adawiyah ingin anaknya dilindungi dari pengaruh jahat yang bisa menjadi hambatan bagi kedewasaan rohani dan kesempurnaan batinnya. Akibatnya Rabi'ah Adawiyah sering dibawa ayahnya ke musola di pinggir Basrah, suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mencegah Rabi'ah dari kenajisan akhlak yang melanda Basrah. Lokasi musola jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Disinilah ayah Rabi'ah sering melakukan ritual ibadah dan munajat, berdialog dengan Khalik yang Maha Kuasa. Masa remaja Rabi'ah al-Adawiyah. Masa remaja merupakan masa penting dalam kehidupan seseorang karena merupakan masa transisi. Masa remaja juga merupakan masa yang sulit, masa pencarian jati diri, baik masa fantasi maupun masa ambang masa depan. Secara umum, masa remaja adalah masa transisi penuh kecemasan dan kebingungan. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, terutama perubahan fisik, perubahan hubungan sosial, perkembangan intelektual, perhatian terhadap orang lain, dan gender. Masa muda yang menurut sebagian orang adalah masa keindahan dan kebahagiaan tidak berlaku untuk Rabi'ah al-Adawiyah. Saat-saat manis bersama ibu dan ayahnya tidak lagi dinikmati karena di usia muda ayahnya meninggal di rahmatullah, lalu ibunya. Kepergian orang tuanya merupakan ujian bagi Rabi'ah al-Adawiyah karena ayahnya adalah pencari nafkah keluarga, diikuti oleh ibunda tercinta. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang dia hadapi, Rabi'ah tidak kehilangan arah sepanjang waktu. Rabi'ah selalu berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah dia berserah diri, mengadukan keadaan dan mengabdikan hidupnya. Kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah dan 4 saudaranya menurut Atiyah Khamis dalam kajiannya tentang kehidupan Rabi'ah dikatakan bahwa untuk melindungi hidup mereka dari kelaparan, mereka bekerja keras. Saudara-saudara Rabi'ah bekerja dari rumah, menenun atau memintal, sementara Rabi'ah bekerja setiap hari di sungai membawa orang-orang dengan perahu kecilnya. Perahu kecil itu merupakan peninggalan orang tuanya. Namun Rabi'ah Adawiyah dan saudara-saudaranya tetap bertekad untuk menjalani kehidupan yang mereka miliki. Menurut Kandil, Rabi'ah al-Adawiyah dan saudara-saudaranya mondar-mandir di desa, mengetuk pintu, memberikan layanan, dan mungkin dia bisa melakukan pekerjaan itu. Wajar jika saudara-saudara Rabi'ah melakukan pekerjaan seperti itu, mengingat keluarga mereka miskin. Selanjutnya, kehidupan Rabi'ah menjadi semakin sulit, terutama kota Basrah yang merupakan kota segala bangsa dan semua aliran, menjadi arena konflik antara aliran ini dan aliran lain, antara satu suku negara dan satu lagi suku negara. Posisi itu tidak lepas dari situasi politik yang sedang berlangsung saat itu. Suasana seperti itu memperburuk kota Basrah. Dalam mengingat asal-usul etnis dan kepentingan politik mereka, orang-orang menyatakan penentangan mereka terhadap pemerintah Yazid bin Abdul al-Malik. Bahkan saat ini kekuatan besar baru telah muncul, kelompok Mawali. Sementara itu khalifah berikutnya tidak hanya lemah tetapi juga memiliki karakter yang buruk. Kota Basrah yang telah menjadi pusat pengetahuan telah berubah menjadi kota perselisihan. Di kota ada pengikut fanatik Khawarij dan Syiah. Pada saat yang sama, 2 agitator penghasut yang mengaku sebagai kelompok radikal Syiah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Untuk menjaga stabilitas, Hisham menjatuhkan hukuman serupa pada 2 agitator lainnya, Gailan al-Damishki, seorang pemimpin sekte Qadariyah, dan Al-Jad ibnu Dirham, seorang pemimpin sekte Jabariyah. Sementara itu pada tahun 740 Masehi terjadi pemberontakan Syiah Zaidiyah di bawah pemimpin Zaid, cucu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, kota Basrah mengalami bencana alam berupa kemarau panjang yang menyebabkan penduduk kota tersebut mati kelaparan. Kota yang semula makmur dan berubah menjadi kota miskin. Kondisi ini diperparah dengan maraknya pencurian dan perampokan. Rabi'ah al-Adawiyah dan kondisi saudaranya memburuk, memaksa mereka untuk meninggalkan gubuk mereka.
Mereka melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mencari kehidupan. Selama petualangan ini Rabi'ah berpisah dari kakaknya. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah jatuh ke tangan perampok dan dijual sebagai budak dagangan dengan harga yang sangat murah, yaitu 6 dirham. Kehidupan dalam perbudakan mengisi daun kehidupan Rabi'ah. Pemilik yang membelinya sebagai budak memperlakukan dengan kasar dan tanpa belas kasihan, tanpa kemanusiaan dan kasih sayang. Tubuh Rabi'ah semakin layu. Makanan yang dia makan tidak lain adalah sisa-sisa dari tuannya. Pakaiannya hanya sepotong, dan itu pun compang-camping. Pahitan hidup adalah hidup dengan ketekunan dan kesabaran. Sholat maghrib masih rutin dilakukan. Lidahnya tak henti berzikir, istighfar senandung yang selalu ia lantunkan. Bencana konstan membawa Rabi'ah al-Adawiyah lebih dekat dengan Tuhan. Dalam psikologi wanita dijelaskan bahwa selama masa pubertas seorang gadis tumbuh dan berkembang tidak pernah mencapai perkembangan maksimalnya tanpa mengalami hambatan dan kesulitan. Dalam prosesnya, saat dia berjuang menuju pertumbuhan dan kedewasaan pribadi, dia menderita, menangis, jatuh, terluka, dan kecewa. Keberhasilan dalam upaya individu yang matang adalah mampu menanggung penderitaan. Tidak ada seorang pun yang dapat merasakan cukup pahit dan manisnya penderitaan kecuali mereka yang telah mengalaminya sendiri. Melalui pengalaman pahit ini, dia kehilangan kepercayaan pada mereka. Dia tidak bisa melupakan pencuri yang menangkap dan menjualnya sebagai budak. Alasan lain yang dapat ditambahkan adalah kecenderungan pada masa itu masyarakat tenggelam dalam kemewahan. Kehidupan mereka tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka memilih untuk hidup dalam keterasingan dan keterasingan. Masa dewasa Rabi'ah al-Adawiyah hingga wafat. Dalam perjalanan kemudian kehidupan sufi menjadi pilihannya. Rabi'ah al-Adawiyah menepati janjinya kepada Allah untuk selalu menyembahnya sampai kematiannya. Dia selalu salat tahajud sepanjang malam sampai subuh. Abdah, teman dekat Rabi'ah al-Adawiyah, mengaku tertidur beberapa saat. Dengan ibadah yang dilakukan, seseorang dapat mengangkat derajatnya baik di dunia maupun kehidupan yang akan datang. Ibadah yang membawa kedamaian dan ketenangan jiwa. Dengan ibadah pun wajahnya selalu nampak berseri, karena orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahajud akan mendapat cahaya ilahi. Salah satu warisan, jika kita dapat mengatakan bahwa warisan yang ia terima dari ayahnya adalah moralitas seorang petapa yang nantinya akan membekas dalam ingatan dan akan menjadi pedoman hidupnya. Rabi'ah tidak berjalan di jalan ini dengan mudah, dan dia pergi, tetapi dia membelinya dengan air mata dan kesedihan tak terlupakan. Rabi'ah tidak tergoda oleh dunia, hatinya hanya untuk Allah. Dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah dan memberikan sedekah untuk persetujuannya. Rasa cinta kepada Tuhan yang muncul sejak kecil terus dipupuk sepanjang hidupnya, baik duduk maupun berdiri. Bahkan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kisah dikatakan bahwa selama 40 tahun dia tidak mengangkat kepalanya ke surga. Karena dia malu kepada Allah, dia sering meneteskan air mata meminta belas kasihan kepada Allah. Rabi'ah telah memilih jalannya sendiri dalam hidupnya, memilih untuk menjalani kehidupan zuhud dan hanya menyembah kepada Allah. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menikah, meskipun dia adalah orang yang cantik dan menarik. Rabi'ah selalu menolak tawaran dari pria yang ingin mengajak menikah, dan dalam berbagai sumber dikatakan bahwa Rabi'ah pernah diajak menikah oleh Abdul Wahid ibnu Ziyad, orang yang sangat dihormati dan berpengaruh di masyarakat saat itu. Tetapi saat Abdul Wahid datang menyampaikan lamaran pada Rabi'ah, dia mendapatkan jawaban, "Hai orang yang bersyahwat, carilah orang yang sepadan dengan engkau." Cara menolak lamaran tersebut dengan mengatakan, "Seandainya engkau memberi seluruh warisan, tidak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah kepadamu." Satu hal lagi yang dapat dicatat dari kisah tersebut adalah Rabi'ah tidak mempunyai harta benda yang dapat mengundang para pria untuk meminangnya atau menunjukkan keindahan fisik dan kecantikan wajahnya.
kepada lelaki lain sehingga lamaran tersebut dapat dijadikan sebagai barometer untuk melihat sejauh mana ia dapat mempertahankan prinsip kezuhudan terhadap kemewahan hidup duniawi dan kedalaman cinta kepada Allah. Lamaran Amir Basrah dapat dijadikan sebagai satu ujian bagi Rabi'ah dan ternyata dia dapat melewatinya. Argumen-argumen tersebut di atas dapat memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa Rabi'ah selama hidupnya tetap melajang. Dorongan seksual tidak lagi menjadi gangguan baginya meski tidak dipuaskan dengan pernikahan. Kondisi demikian oleh Javad Nubukas dalam bukunya Sufi Woman in the Study of Psychology bisa disebut substitusi sebagai sarana menghilangkan ketegangan batin dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Bisa jadi keinginan manusia terhadap Rabi'ah terlahir atau terpuaskan diganti dengan rasa cinta kepada Allah. Seseorang pernah bertanya kepada Rabi'ah tentang pilihan hidupnya untuk tidak menikah, tetapi pertanyaan itu dijawab dengan 3 hal yang mengganggunya. Jika seorang dapat menjawab pertanyaan itu, dirinya akan menikahi orang itu, yaitu ketika dia meninggal, apakah dia akan menghadap Tuhan dalam keadaan iman dan suci. Ketika dia menerima laporan perilaku, dia menerimanya dengan tangan kanan atau kirinya. Untuk hari kiamat, termasuk golongan kanan masuk surga atau masuk golongan kiri masuk neraka. Atiyah Kamis dalam artikel tentang perjuangan rohani Rabi'ah, pergulatan perempuan, seperti kalimat yang kemudian ditanyakan, jika saya masih dalam keadaan cemas, bagaimana saya bisa menikah? Rabi'ah menyadari bahwa menerima pernikahan seorang pria hanya akan menyebabkan ketidakadilan bagi pria tersebut. Suami dan anaknya tidak bisa memperhatikan mereka karena seluruh perhatian hanya diberikan kepada Allah. Sejak itu Rabi'ah Al-Adawi menjadi semakin stabil dalam kehidupan sufi. Ilmunya yang tinggi mengundang sufi lain untuk bertanya dan berdiskusi. Beberapa ahli menyebutkan biografi Rabi'ah hanya mengenalnya di usia tua ketika tubuhnya lemah, tetapi pikirannya masih cemerlang, dan sampai akhir hayatnya dia tetap menjadi panutan bagi mereka-mereka yang merasa gersang. Menurut Al-Attar, ketika tiba saatnya untuk meninggalkan dunia ini, orang yang menunggunya meninggalkan kamar Rabi'ah dan menutupnya dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara yang berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah pada Tuhanmu dengan bahagia. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Banyak ulama mengatakan bahwa kehadiran Rabi'ah di dunia kemudian meninggalkannya ke dalam dunia lain ialah tidak lain hanya untuk menyembah Tuhan, dan bahwa dia tidak pernah menginginkan apapun selain kepada Tuhan. "Beri aku ini," atau "tolong lakukan ini untukku." Dia bertanya sedikit tentang ciptaannya. Rabi'ah Al-Adawi seperti sufi lainnya hidup sampai usia yang sangat tua, hampir 90 tahun, dan meninggal pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dan dimakamkan di Masrah. Mencapai tujuan pencariannya, dia akhirnya bergabung dengan para sahabatnya. Dia menyaksikan keindahan yang abadi berjumpa dengan Tuhannya.